Bab 4. Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu utuh dan keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terpecah belah atau terpisah. Alat yang mempersatukan bangsa Indonesia yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tahap-tahap terbentuknya persatuan bangsa Indonesia terbagi menjadi 4 tahapan penting, yaitu pertama ada perasaan senasib. Rasa senasib dan sepenanggung jawab adalah dasar yang memunculkan rasa solidaritas dalam diri seseorang untuk diri sendiri ataupun kelompok. Indonesia terlahir dengan rasa senasib dan sepenanggung jawab pada seluruh lapisan masyarakat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada sama-sama pelajar atau pegawai negeri. 2. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah tempat kita bersatu untuk berjuang bersama-sama lagi untuk negara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, A. Bangga menjadi warga negara Indonesia dan menggunakan produk dalam negeri di kehidupan sehari-hari. B. Bekerja sama dengan teman saat ujian. C. Membantu dengan yang sedang kesusahan dan meminta imbalan. 3. Sumpah Pemuda. Pemuda harus bisa menjadi contoh motivasi dan agen perubahan dalam masa pandemi ini. Pemuda juga harus bisa melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat serta mendukung vaksinasi. Seperti contoh memberitahu jikalau ada orang yang tidak memakai masker atau yang berkerumun. 4. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah sebuah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kita sebagai anak bangsa penerus negeri ini, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan bangsa Indonesia seperti cinta budaya Indonesia, mempelajari tarian-tarian Indonesia tradisional, contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Bekerja sama untuk mensukseskan acara festival budaya di sekolah. B. Berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama agar dihasilkan keputusan terbaik bersama. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, di prinsip ini kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Walaupun keanekaragaman yang berbeda-beda, tetapi harus tetap satu kesatuan. Contohnya saat terjadi bencana di Gunung Semeru, banjir di NTT, dan gempa di Mamuju. Kita sesama warga Indonesia saling bekerja sama mengumpulkan donasi untuk membantu para korban. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip ini mengharuskan semua warga negara Indonesia untuk siap sedia membela dan mencintai tanah air Indonesia. Contohnya, saat kapal Vietnam mencuri ikan di perairan Natuna yang masih menjadi wilayah Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus membela negara karena itu masih menjadi hak milik negara yang dipertahankan. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Namun saat melakukan kebebasan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya. Contohnya di demo UU Cipta Kerja kemarin. Di sana ada oknum yang melakukan vandalisme dengan merusak fasilitas pemerintah. Awalnya oknum itu tidak bertanggung jawab dan kabur, tetapi polisi menangkapnya dan mendapat pertanggungjawaban yang setimpal. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan adanya prinsip ini, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan di dalam satu kerangka. Dan dengan adanya kerangka itu, warga negara akan merasa satu, senasib, dan mencapai cita-cita pembangunan nasional. Salah satu contohnya adalah pemerataan komunikasi hingga ke pelosok daerah dengan meningkatkan jaringan internet, informasi, dan teknologi. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Karena prinsip ini, Indonesia dapat melakukan pembangunan dengan adil dan makmur.
Contohnya sekarang ini pemerintah sedang melakukan pemindahan ibu kota. Jika kita ikut serta dan mendorong pemindahan ibu kota ini, maka pemindahan akan berjalan dengan lancar. C. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Bagian pertama yang akan dibahas yaitu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman Indonesia meliputi suku bangsa, adat istiadat, agama, budaya, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah ke Indonesia. Perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa dengan syarat setiapnya saling menghargai. B. Adat istiadat. Adat istiadat merupakan kelakuan yang relatif turun-menurun, sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut hukum adat. Contoh hukum adat yang ada di Indonesia yaitu hukum adat Bali yang menganut patrilineal, yakni adat yang mengatur alur keturunan dari pihak ayah. Setiap suku bangsa juga memiliki ciri khasnya masing-masing, salah satunya keragaman budaya dari sistem kekerabatannya. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, parental. Dalam arti kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya saat pernikahan, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk membiayai pernikahan secara rata. 2. Patrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak bapak, di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga ketika pernikahan seluruh biaya ditanggung pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak dibebani sama sekali. Yang ketiga, matrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ibu, di mana kedudukan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yang dimana sebagai contoh ketika pernikahan pihak perempuan akan menanggung seluruh biaya. Yang terakhir, C. Agama, di mana di Indonesia keberagaman agama cukup terlihat. Keragaman agama di Indonesia yang berlaku yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya. Namun, sebelum ada konflik, ada gejala dalam masyarakat. Gejala dalam masyarakat sendiri yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Gejala yang menunjukkan adanya konflik dalam masyarakat yaitu 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Nah, contoh sederhana dari tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok yaitu contoh di dalam suatu pertemanan ada yang ingin pergi dengan kereta dan ada yang ingin pergi dengan mobil. Nah, hal tersebutlah yang bisa mengakibatkan konflik jika tidak dirembukan. 2. Norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Norma sendiri dibuat untuk mengatur. Jika norma tersebut dilanggar atau tidak berfungsi dengan baik, itu saja akan menimbulkan masalah. Contohnya, ada pada pelanggar norma hukum. Contohnya seorang menyetir ugal-ugalan di jalan. Tentu itu akan menimbulkan keributan di jalan. 3. Adanya pertentangan norma-norma. Nah, pertentangan norma-norma sendiri karena terjadi. Contoh sederhananya yaitu pertentangan antara norma agama dan norma kebudayaan. Tentu kita semua tahu di agama kita tidak diperbolehkan untuk membuat atau memberikan sesajen. Namun di kebudayaan beberapa suku itu adalah suatu tradisi. Nah, itulah yang akan membuat kebingungan dalam masyarakat. 4. Saksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kita banyak mendengar tentang polisi yang dapat disuap atau orang-orang yang terlibat dalam memberikan hukuman disuap oleh orang lain. Nah, hal tersebut itulah yang akan membuat beberapa orang menyepelekan dan akhirnya menimbulkan suatu konflik karena mereka anggap bahwa itu baik-baik saja jika mereka membuat
kesalahan dan melanggar hukum karena mereka bisa menyuap oknum-oknum yang memberi hukuman tersebut. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Ini juga sering kita temukan. Contohnya banyak pelajar yang melakukan tawuran. Kegiatan tersebutlah yang akan menimbulkan keributan dan konflik. 6. Proses disosiatif. Nah, disosiatif sendiri berarti interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan atau persaingan tidak sehat. Contoh sederhananya, saat ada perlombaan, kelas A dan kelas B bermain bola bersama, namun kelas A curang. Nah, hal tersebut itulah yang membuat kelas A dan kelas B bertengkar karena kelas B merasa dicurangi. C. Gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme yang berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya ialah yang paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Ini sering kita jumpai dan kita lihat seperti para pendukung sepak bola yang merasa kelompoknya lah yang paling hebat, kelompok politik, kelompok pelajar. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan suatu perkelahian. Contohnya perkelahian antar pendukung sepak bola yang diakibatkan oleh sikap merasa kelompoknya lah yang paling baik, ataupun perkelahian antar suku yang diakibatkan sikap yang merasa sukunya lah yang terbaik. 2. Stereotip. Stereotip terhadap suatu kelompok. Nah, stereotip sendiri artinya penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana seseorang tersebut dapat dikategorikan. Kita sering mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa suku ini jahat atau suku ini kasar. Nah, itulah yang contoh dari stereotip. Karena itulah banyak suku-suku yang bertengkar, karena beranggapan bahwa sifat suatu suku yang kasar maupun anggapan bahwa satu ras adalah orang yang jahat. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Nah, hal tersebut biasanya diakibatkan oleh sikap fanatik yang berlebihan. Arti sikap fanatik atau fanatisme sendiri ialah sebuah faham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap suatu kelompok secara berlebihan. Tentu kita boleh mencintai kelompok kita, itu adalah suatu kewajiban bagi kita untuk mencintai kelompok kita. Namun jika itu berlebihan, tentu akan menjadi tidak baik. Contoh fanatik berlebihan terhadap suatu kelompok biasanya terjadi pada fanatik terhadap agama. Hal itu menimbulkan sikap yang tidak toleran dan tidak hormat terhadap agama lain. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang kurang harmonis. Biasanya hal ini terjadi pada suku-suku pedalaman, di mana orang-orang di suku pedalaman belum maju dan cenderung tidak ingin maju. Biasanya mereka akan menolak pendatang ataupun aktivitas yang akan dilakukan oleh pendatang. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif. Nah, akibat positif dari konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok atau hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun banyak juga akibat negatifnya. Akibat negatif dari konflik yaitu 1. Perpecahan dalam masyarakat. Contohnya, anggota masyarakat yang saling bertetangga sebelumnya berubah menjadi tidak saling tegur sapa, saling membenci, saling berprasangka buruk, dan sebagainya. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. Jika ada suatu keributan di jalan atau di rumah, tentu akan banyak merusak barang-barang. Juga dapat menimbulkan korban jiwa. Contohnya, tawuran yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum maupun jatuhnya korban jiwa akibat pertengkaran antar pelajar. 3. Kehancuran norma-norma sosial yang ada. Contohnya yaitu rusakan nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan.
rasa tersebut digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya terhadap kelompok lain, dan sebagainya. 4. Perubahan kepribadian. Biasanya korban-korban konflik cenderung memiliki sifat yang pemurung dan pendiam. Itu biasa terjadi pada anak-anak yang keluarganya memiliki konflik atau orang tuanya yang memiliki konflik. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya peristiwa G30 SPKI, yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contohnya bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu. Berdasarkan jenisnya terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Berikut uraian konflik berdasarkan jenisnya. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman belum sepenuhnya menjadi kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya, yang pertama, terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, ada dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang timbul diantara lain: 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang ketiga, munculnya sikap etnocentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap suku bangsa sendiri lebih unggul dibandingkan suku lainnya. Yang keempat, ada fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Keberagaman tersebut lantas tidak menjauhkan bangsa Indonesia dari berbagai macam konflik yang berbau sara yang tentunya dapat merugikan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik antara lain dengan membangun kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Upaya masalah ini dapat dilakukan secara preventif, represif, dan kuartif. Preventif ialah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah. Cara kuartif adalah upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari akibat masalah yang terjadi. Contohnya seperti pendampingan korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Upaya pencegahan konflik antar suku. Yang pertama ada secara preventifnya, yaitu menghargai antar suku satu dengan suku lainnya. 2. Menimbulkan semangat nasionalisme bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokratis. Dan yang terakhir, saling menghormati antar masyarakat yang berbeda budaya.
Lalu, ada secara represif, yaitu melakukan pembubaran paksa dan penangkapan terhadap oknum-oknum yang memancing keributan antar suku. Lalu, yang ketiga ada secara koartif, yaitu mendamaikan keributan antar suku melalui perundingan. Bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau. Karena keberagaman pulau tersebut menyebabkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Karena beragamnya suku bangsa ini, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh saling ribut antar suku satu dengan suku lainnya, dan tidak memunculkan sifat etnosentrisme, yaitu memandang suku lain lebih rendah. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, yaitu sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu. Upaya pencegahan secara preventif dalam beragama salah satunya masyarakat harus punya rasa kehormatan, toleransi, dan saling membantu antar agama satu dengan yang lainnya. Upaya pencegahan secara represif ialah dalam bermasyarakat kita harus punya rasa keadilan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Upaya secara kuartif ialah setiap masyarakat harus percaya bahwa setiap agama itu mempunyai misi kedamaian. Antaras, upaya pencegahan secara preventif yaitu dengan cara mengedukasi diri dan meningkatkan kesadaran pribadi, menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan ras yang ada, serta mengecam dan tidak mentolerir segala bentuk tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat. Upaya pencegahan secara represif, yaitu dengan cara melakukan pengamanan oleh aparat negara terhadap tindak diskriminasi atau rasisme yang sedang berlangsung agar situasi bisa kembali aman dan kondusif. Upaya pencegahan secara kuartif, yaitu dengan cara mengamankan pelaku rasisme dan memberikan hukuman yang setimpal agar pelaku sadar dan jera akibat perbuatannya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindak rasisme dan diskriminasi. Antar golongan, upaya pencegahan secara preventifnya adalah masyarakat harus bersikap terbuka kepada golongan masyarakat lainnya. Upaya pencegahan secara represifnya adalah penangkapan dan pembubaran bagi siapa yang menjadi akar konflik tersebut. Upaya pencegahan secara kuartif, masyarakat harus berkomunikasi satu sama lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.